hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian sholat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat menolong kita dari zaman kemudian menuju zaman yang nah, oke, baik untuk tujuan kita untuk hadir di sini dan saya mengundang Bapak Ibu serta anak-anakku untuk mengikuti kegiatan destinasi budaya positif. Ya, jadi ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak. Ya, jadi saya berharap untuk kedepannya untuk sebentar Bapak Ibu serta anak-anakku bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu sebelum kegiatan ini dimulai, lebih baik mungkin kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Amin ya Allah. Baik, kesempatan kali ini tengah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakasek. Beliau juga merupakan calon guru penggerak yang dulunya adalah saya adalah anak batinnya beliau, sekarang saya sepertikan. Ya, oke, baik, untuk menghabiskan waktu saya serahkan kepada Bapak untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Yes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Rosmiati SPD. Salawat serta salam mari kita kirimkan dan hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati sebagai peserta diseminasi serta anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Pengalaman sambutan saya bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan wajib kita ikuti. Karena kenapa? Bagi guru ini adalah tonggak awal untuk perubahan di sekolah kita ini. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang bahagia, yang inklusif terhadap semua pihak yang ada di sekolah kita ini, utamanya guru dan peserta didik. Ya, bahwa budaya positif ini tentunya bukan merupakan sekedar slogan atau jargon saja, ya, tapi sebuah komitmen bersama untuk menciptakan suasana sekolah yang berkarakter, ya, melalui budaya positif ini. Kemudian tentunya beberapa harapan yang mungkin kita bisa ambil dari kegiatan ini, yaitu yang pertama bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara sesama siswa, ya. Kemudian guru, staf dan seluruh sekolah. Kemudian yang kedua bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Siswa akan merasa lebih nyaman dan terinspirasi untuk belajar. Kemudian bagaimana mengembangkan karakter siswa, yaitu menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Kemudian meningkatkan prestasi akademik. Dalam lingkungan yang positif, siswa akan lebih mudah mencapai yang namanya prestasi terbaiknya. Kemudian menciptakan sekolah yang berkarakter, yaitu menjadi sekolah yang unggul, inovatif dan berdaya saing. Seperti itu ya, untuk harapan-harapan kita setelah mengikuti diseminasi ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas
kehadiran mungkin dari Bapak Ibu guru kemudian anak sekalian untuk menyempatkan hadir di tempat ini untuk kita sama-sama menimba ilmu dari pemateri dalam hal ini Ibu Rosmiati SPD selaku CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan acara kita ini insyaallah berjalan dengan lancar dan kami ucapkan mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak sekalian. Mungkin cukup sampai sekian sambutan saya dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Rosmiati SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 11 dengan resmi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sambutan dan telah membuka kegiatan ini. Jadi mungkin saya langsung saja ya. Baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ya diskriminasi budaya Betawi. Tapi sebelumnya itu mungkin kita mungkin ada yang bisa berdua dulu. Nah, ini sebenarnya berhadapan. Sama juga habis ini. Ya, coba saya duduk berdiri. Sama mau pulang saya. Di mana di sini ya? Dan berdiri Pak. Ya, ya, silakan kalian bisa saling berhadapan. Saling berhadapan. Kemudian coba senyum kepada teman kelas yang 30 detik. Coba selama 30 detik dulu. Senyum. Senyum bagaimana? Ya. Bisa gitu mundur. Kalau main Ya, oke, coba dulu. Kira-kira dari yang kita lakukan ini, kira-kira maknanya apa kira-kira? Ya, apa kira-kira maknanya saya ada ini semua ada tujuannya ya. Kira-kira tujuannya untuk apa kira-kira? Saya suruh senyum dengan teman yang secara berhadapan terus senyum selama 30 detik. Ini 30 detik, boleh 30 menit? Ya, nah jadi tujuan itu sudah melakukan melatih otot terbuka dan sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan dan insya Allah dengan tersenyum akan membuat hati makin damai dan merasa senang. Ini tujuannya. Kemudian sebelum itu kita masuki kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas mungkin anak-anak dan bapak guru juga sering menerapkan ini di kelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran mungkin kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Jadi yang pertama saling menghargai siapapun pembicara dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian aktif dalam kegiatan. Dan yang ketiga mengangkat tangan jika ingin menyampaikan pendapat atau mohon izin keluar ruangan. Ini ya. Kemudian di sini saya juga menjelaskan ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restribusi. Ya, paradigma perubahan belajar menurut teori kontrol ya, menurut Dr. William Glasser. Beliau mengatakan dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, yaitu untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi kadang terjadi miskonsepsi. Ya, enggak tidak. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada dijelaskannya. Jadi pertama itu ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif dan negatif
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dirasa berhak memaksa. Ini biasa terjadi ya. Jadi kita kayak biasa di kelas-kelas yang biasa bahkan yang terjadi miskonsepsi. Di sini ya, di sini. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Bisa mungkin Bapak Ibu sekarang bisa lihat dan bisa baca. Ada 4 ya di sini. Bisa lihat. Ya. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kadang kita pertama realitas atau kebutuhan kita sama, padahal tidak semua itu kebutuhan kita sama ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tidak semua orang pasti beda-beda pandangannya. Ya ini teori kontrolnya. Kemudian orang bisa mengontrol saya, tidak. Sebagaimana hebatnya orang bisa mengontrol kita, yang bisa mengendalikan dan bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Ya seperti yang bisa dilihat di sini. Ya kemudian saya lanjut saja. Kemudian kita masuk disiplin positif. Ya, di sini juga bisa lihat dia dalam bukunya Description School Discipline menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama disiplin atau murid atau bisa saja pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu. Di sini juga dijelaskan bahwa disiplin kebanyakan dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Jadi disiplin dan hukum itu berbeda ya. Tapi sering kita agung-agungkan kenapa? Kalau disiplin berarti dikasih hukuman, beda. Nah, di dalam kehidupan kita, disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan dan memiliki unsur intrinsik, bukan ekstrinsik. Murid memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, yang kita berharap di sini ya, nilai-nilai kebajikan universal itu sama dan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang mana mungkin anak-anak sudah mengetahui yang ini yang ke-6 dimensi ini, yang mungkin sudah tahu yang seperti itu sudah pernah diterapkan. Kemudian tapi sebelumnya ini saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jelaskan kira-kira apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa? Apa sih itu keyakinan dan apa itu peraturan? Ini ada yang ingin menyampaikan? Apa kira-kira perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan itu biasanya kenapa? Dan peraturan itu kira-kira kalau keyakinan itu berarti kita sudah, maksudnya kita yang buat sendiri itu. Ya, beda dengan kalau peraturan. Kalau peraturan berarti ada orangnya. Ya, coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu berarti berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yang mana tentang pengalaman pribadi. Keyakinan juga itu dipandang dari nilai yang dianggap benar dan penting. Ya, jadi kalau keyakinan berarti itu yang dibuat oleh orang lain atau disebut juga pihak peraturan atau pemerintah serta bagi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Coba diberikan tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi gitu ya. Itu tadi antara perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu sudah ada yang buat, kalau keyakinan kesepakatan antara kita dengan murid kita. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada sebenarnya tadi ya. Ini sudah masuk yang kedua dari konsep budaya positif, yaitu motivasi perilaku.
di sini yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini bagian sebenarnya ada 3 bagian. Nah, ini yang bagian terendahnya, yaitu dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, ini bisa kalian baca saja Bapak Ibu. Mungkin saya tidak terlalu banyak ya. Kemudian yang kedua, ada motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang kita melakukan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan imbalan, ya. Satu tingkat dari yang tadi. Ini lebih atasnya lagi, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apakah saya dapat melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah pujian. Ini ya, ini kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, jadi seperti kita bisa melakukan satu karena mungkin seperti yang itu. Ya, mungkin menjadi orang seperti itu. Kemudian nah, ini ada kasus, ada pertanyaan ya, yang bisa Bapak Ibu bisa kalian lihat. Jadi bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar atau untuk Anda? Kira-kira kalau ada peraturan di sekolah ini, apakah kira-kira Ibu akan tetap datang sesuai dengan tepat waktu? Tetap datang. Apa kira-kira alasannya? Yang lain mungkin. Ya, dia begini. Sebagai calon guru penggerak. Kira-kira kalau tidak ada peraturan yang mengharuskan kita datang tepat waktu datang ke sekolah, tidak ada juga pujian, tidak ada dimarahi, juga tidak apa, kira-kira sebagai guru akan datang secara tepat waktu atau tidak? Ya, kalau menurut saya, walaupun tidak ada peraturan, kalau kita menganggap diri kita sebagai guru yang mana untuk mendidik siswa atau peserta didik yang mana untuk lebih maju ke depannya atau sukses ke depannya, terlebih dahulu kita jadi contoh dari mereka, walaupun tidak ada peraturan yang berlaku ataupun tidak ada merasa diri untuk dipuji, tetapi kita sadar bahwa kita adalah suatu panutan buat anak-anak kita untuk ke depannya. Jadi meskipun tidak ada aturan, tidak ada yang menegur kita dan tidak ada yang ujian, tapi memang kalau saya itu sudah tertanam dalam diri kita untuk hadir secara tepat waktu di sekolah, kita akan melaksanakan itu, ya. Tergantung niatnya bagaimana. Ya, jadi kita bilang datang ke sekolah, mau saya dari supaya coba kalian ke sekolah, ini kerjanya sama saya biasa. Ya, jadi orang datang cepat waktu berarti supaya dia ini terus supaya nanti kalau saya pasti. Ya kan ada biasa yang bertanam kan? Iya, sering melakukan yang ini, bisa dipungkir yang seperti ini, ya. Kemudian, ya ini yang tadi keyakinan kelas. Ini yang saya tadi bilang, seperti tadi video saya tadi ya sebelumnya, yang waktu kita sebelum saya ngomong materi, kita buat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan dulu agar proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Jadi kita buat dulu kesepakatan dalam kelas. Ini juga sering terjadi di kelas. Jadi kita buat dulu kesepakatan dengan siswa dengan murid, ya. Guru dengan murid. Jadi kita buat kesepakatan apa kira-kira yang bisa dibuat atau keyakinan kelas apa yang bisa yang aku. Jadi kita, kalau saya ya mengharapkannya kita buat sama anak dulu. Oke, tapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas, ya. Jadi pertama itu jangan menggunakan kata jangan, ya. Jadi jangan menyentuh, mungkin bisa diganti, kita menggantinya dalam kalimat yang positif, ya. Jadi kita bisa mengurangi, jangan memakai kata jangan, ya. Jangan menyentuh, jangan memegang HP, atau jangan keluar, jangan terlambat ini bisa diganti kalimat positifnya, datang tepat waktu, seperti itu.
ya diganti menjadi kalimat-kalimat positif. Oke, alasannya kenapa yang seperti itu? Kan ada bisa bilang begini, kalau dia jangan menyontek mungkin anak bisa cepat mau jangan menyontek, tapi kita berusaha untuk mengubah itu menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau kalimat positifnya jangan menyontek, apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalimat positifnya bagaimana? Ya, oke, jujur, ya jujur. Kalau jangan terlambat, apa yang tadi saya bilang, kalau jangan terlambat kalimat positifnya apa? Waktu ya, ya seperti itu ya. Jadi kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang dibuat sendiri. Jadi bukan kita yang buat, memang ini kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi murid sendiri. Jadi alangkah mungkin murid itu akan malu sendiri kalau dia yang membuat, lantas sementara dia juga yang melanggarnya. Ya, seperti ini. Ya, jadi keyakinan kelas di sini harus bersifat lebih abstrak, kemudian keyakinan kelas harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang ini. Kemudian, nah, di sini ada dari keyakinan kelas yang biasanya kita buat. Di sini kita mau mencari nilai kewajiban apa yang ada di dalam kalimat-kalimat positif atau nilai keyakinan kelas itu. Di sini ada pun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku maupun agama, berupa hal-hal keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan dan sebagainya. Ini semua nilai kita mau mengidentifikasi. Kira-kira ini kan sebenarnya saya kasih kosong. Kita melihat sama-sama kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam sini. Di sini kalian bisa lihat di sini pilihannya. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam sini. Seperti pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kejujuran atau nilai apa yang ini? Kalau kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Apa coba kita lihat ya? Apakah benar tanggung jawab? Oke, benar ya, bertanggung jawab. Kemudian gunakan masker. Kira-kira? Hah? Kesehatan. Coba kita lihat ya, apakah betul? Ya betul. Kesehatan ya. Jadi ini yang kita mau lihat nilai kebajikan ini yang namanya ini keyakinan kelas ya. Kemudian nilai kebajikan ini yang ini. Oke, yang ketiga coba hadir di sekolah dari jam 12 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Ini nilai apa? Oke, disiplin. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini sengaja saya tidak jawab, sebentar kita jawab. Kemudian hari bebas rokok. Kira-kira nilai apa yang ada di sini? Keselamatan atau kesehatan? Saya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Karena seperti dalam penjelasan kita bilang begini, Wijaya membuang sampah. Nah, kalimat yang seperti itu jangan bisa diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya itu tindakan kebersihan, keindahan dan disiplin. Ya, yang tadi pergantian atau menunggu giliran, kira-kira nilai apa yang tercipta di sini? Hah? Disiplin atau kesabaran? Ya, kan kalau budaya kita harus sabar kan? Iya. Apalagi sabar. Ya, sekarang kita ice breaking. Tapi saya lagi mau ice breaking ini secara berpasangan lagi. Berpasangan gitu. Dan kita mulai pasangan tadi. Apa tuh? Itu kan begitu. Kalau terbangun sekarang Sini kasihan sama Junet.
situ Itu kasih pinta. Itu kasih pinta. Angkat dia. Nah ya, sekarang saya ingin kalau saya bilang kalian pakai pegangan. Kalau saya bilang tangan kalian pegang tangan kalian begini, ya. Kalau saya bilang tangannya ke bawah begini, tangga ya, begini. Kalau saya bilang tangkap kertasnya. Ya, satu saja kertasnya. Satu saja kertasnya. Siap konsentrasi ya. Ya, jadi kalau saya bilang tangan pegang tangannya, kemudian kalau saya bilang tangga bawah kasih ini tangannya, kemudian kalau saya bilang tangkap kertasnya. Persamaannya, kalau ada yang siapa yang mau nyanyi, ya boleh nyanyi. Ini yang kelas yang nyanyi. Ya, oke siap. Oke baik. Coba semua tepuk tangan dulu. Pakai ya. Orang pertama tangan, tangga, tangga, tangan. Oke. Tangkap. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita ini manusia punya 5 kebutuhan dasar ya. Tapi saya sengaja di sini, ya, menghilangkan urunya. Kira-kira ada yang bisa menebak kira-kira yang pertama itu apa? Oke, pertanyaan kita cek ya. Oke, kira-kira yang kedua. Ya, ini kira-kira apa? Ya, oke. Yang keempat. Yang terakhir kira-kira bisa teruji. Apa kira-kira? Ingat ya, ada kupon tak? Kupon tak kalau salah. Kesenangan? Coba kita lihat ya. Yang lain ada tidak? Apa kira-kira? Apa kira-kira? 5 kebutuhan dasar manusia yang lainnya. Ya, kesenangan. Ya, jadi oke, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama kira-kira yang menurut Anda lebih yang paling penting bagi kalian untuk bilang pokoknya setangan aku itu yang mana kira-kira? Ya, bertani lebih dengan cara bagaimana seperti apa contohnya? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Rumah, uang, ya, pendidikan juga ya di sini. Ya, di sini pertanyaan yang pertama ya. Jadi ini pertanyaan ini tuh berhubungan dengan kayak ya rumah, makanan, ya apa yang kita untuk kembali. Ya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang kita memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini bisa
saya ganti kemarin ya, seperti harusnya Pak Rektor saya ganti. Ganti dengan sering, kalau yang kemarin ambil berkali temannya, kalau ini sering mengambil tugasnya temannya. Ini bisa terjadi di kelas kalau ada yang punya teman-teman berarti ganti ini teman-temannya, untuk tugasnya untuk bapaknya. Nah di sini ayo guys, guru wali kelas 10 di SMA Pelita Jiwa. Pelita Jiwa sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Andre. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan anak seringkali meminta tugasnya secara paksa. Ini bisa terjadi kan? Iya. Bisa orang mengungkap, bisa kok? Namun tidak boleh dibangkan. Anak bisa datang ngomong seperti itu. Tidak dengan marah-marahnya dijawab sama temannya. Ya, ini. Kira-kira kalau sebagai guru, apa yang ibu lakukan? Apa lakukan ketika ada yang anak seperti ini? Apa kira-kira? Dari ini bukan dari kebutuhan dasar manusia yang ada ya. Kira-kira Anda ini kenapa? Hah? Sehingga melakukan ini mengambil secara paksa. Ini bisa terjadi apa kira-kira dilakukan kalau ada murid yang seperti ini? Sering menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk berkali-kali saya diberi kesempatan untuk menjawab tentang situasi yang dialami oleh Andre di kelas 10-3. Kalau saya sebagai guru, saya memanggil Andre karena saya kira Andre ini butuh perhatian atau kurangnya perhatian mungkin dari berawal dulu dari ruang lingkup keluarganya, mungkin karena kurangnya perhatian dia mau mencuri perhatian dari temannya, atau juga Andre ini ingin membuat temannya merasa resah. Kapan temannya kayak marah-marah nih atau menangis nih, dia merasa hebat nih, merasa mau dibilang, merasa jadi bos di kelasnya. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya ini Andre melakukan ini karena Andre mau dibilang mau hebat, ya dia mau menguasai teman-temannya sehingga semua tugasnya teman-temannya itu diambil oleh Andre. Jadi Andre ini mau menguasai, ya saya kira itu menurut saya. Ada lagi, mungkin ada yang apa kira-kira yang ya di sini ya. Ya, di sini ada dari 5 tadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang ada ya. Ya, di sini mungkin ada di sini bertahan hidup ini bisa bukan hanya dalam makan hidup saya menganggap di sini yang memberikan pentingnya bagaimana bertahan hidup kita. Yang pertama, ya untuk Anda yang terus mendapatkan perhatian dan ingin mendapatkan kasih sayang dari temannya. Mungkin ini Anda melakukan karena butuh sekali dari temannya, dan mungkin temannya yang cuek sehingga Anda melakukannya secara paksa. Ya. Kemudian kalau dari kebebasan, Anda ingin bebas, Anda ingin bebas ketika itu sudah selesai, meskipun itu bukan hasil pekerjaannya. Ya. Kemudian tidak kesenangan Anda sangat ketika berhasil mengambil tugas temannya dan senang melihat temannya marah. Kan seperti itu. Bisa lebih lanjut lagi kalau lebih marah-marah dan lebih kenapa bisa dia tertawa sih. Nah ini kesenangannya di situ. Kemudian memaksakan Anda merasa kita menguasai semua tugas dan memiliki sifat ingin berkuasa di kelasnya. Ini. Kemudian pertanyaan yang ingin mendapatkan dia mungkin lebih pada pengetahuan yang saya punya menurut saya itu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Ini tugasnya guru ini. Ya, posisi kontrol. Kemudian di sini ada kasus lagi. Pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ini kasus ini. Ini yang bisa terjadi. Jadi dulu saya dari pembinanya, bisa dengan anak OSIS dulu, bisa begini Bu, ini baru di sosial media lagi-lagi ada seperti itu.
kontrol ini kenapa ya dari 5 posisi kontrol kita ini sebagai apa nih kira-kira? Dan mana nanti sedang sosial media kira-kira kita ini sebagai apa di sini? Apakah apa yang harus dilakukan oleh mungkin yang pernah sekolah di sini, apa yang harus dilakukan? Bisa kan hanya dipakai masuk ke Ibu Dewi sebagai kepala sekolah di kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa anak menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh DPR ketika ada mendapatkan pengaduan yang seperti ini? Mungkin yang pertama yang dilakukan Ibu Dewi ini mungkin memanggil Tisa dulu ya. Hah? Siapa ya? Dia memanggil Ana. Kita lihat dulu. Memanggil Ana, kemudian apa lagi? Setelah itu apa lagi? Apa alasannya ya? Apa alasannya sehingga Tisa melakukan sering menggunakan kata-kata kasar kepada Yeni? Oke, di sini kita lihat. Nah, ada di sini. Ada 5 posisi kontrol yang pertama kita menghukum. Jadi kalau kita memang menghukum, kita mungkin akan memanggil Hana, lalu mungkin kita kalau menghukum di sini sedikit menggunakan kalimat kayak menghardik ya, kayak menyakiti. Misalnya kita guru bisa menggunakan kata kasar, kenapa hukuman begitu ya? Kan seperti itu. Itu lebih kepada menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita mungkin memanggil Hana, kemudian bertanya, Anakku melakukan seperti itu tidak bagus itu Hana. Menggunakan kata-kata kasar di sosial media itu sebagai pembuat masalah. Kemudian teman, proses kontrol seperti teman tadi yang dilakukan oleh Ibu Dewi, dia mungkin memberikan kata-kata yang sebenarnya dia teman, ya. Kemudian pemantau, ini bisa tanya, kalau kita sebagai pemantau bisa bilang begini, karena kalau kau melakukan itu apa kira-kira konsekuensinya, ditanya, gitu. Ini sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer bisa kita lihat di situ. Nah, kemudian ini lagi kita menebak lagi ya, yang mana kira-kira posisi kontrol, yang mana kira-kira yang cocok dengan kalimat yang seperti ini. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari posisi kontrol yang mana kira-kira yang paling bilang begini? Apakah sebagai teman, pemantau, atau rasa bersalah atau hukum? Kalau kita bilang begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Karena bisa dilakukan seperti itu sama anak. Ini kecewa sama kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana kira-kira? Hah? Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek ya. Membuat rasa bersalah. Ya kan, kalau membuat rasa bersalah kayak gimana lagi? Kita begitu nak, ya. Supaya anak mungkin merasa sedikit lebih nilai sedikit atau lebih bagaimana. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya biasanya ngerti anak, bahwa guru-guru bilang ya, apalagi kalau guru PKK ya. Ya ini kira-kira posisi kita ini sebagai apa di sini? Kalau ada yang ibu kejar aku karena guru sayang sama aku, kira-kira posisinya sebagai apa? Dia sebagai yang butuhkan, dia butuh apa sebagai anak yang butuh apa kira-kira? Ya, ya, beda cinta dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, aku hebat kan bisa bikin guru kejar aku. Kira-kira ini apa kira-kira nih? Ini apa kira-kira? Hah? Kalau dia bilang begini, aku hebat kan? Hebat kan? Bisa kejar guru. Kira-kira ini sebagai apa ini? Hah? Coba. Ya. Jadi ini mau dibilang, ya, ya. Itu. Kemudian kita lihat 3 restitusi.
di kelas. Jadi tidak hanya kayak sekarang lagi tidak melihat lagi gimana kita murid, tidak, kita lihat bagaimana murid, kebutuhannya murid, kita lihat di situ. Nah, di sini ya seperti ini kayak contoh dari kasusnya dia sedang melakukan tes matematik bahasa Inggris, tetapi teman sebangkunya dia menyontek hasil tesnya sehingga nilainya lebih rendah daripada temannya, sehingga dia marah dan kecewa sehingga membuat kelas menjadi gaduh. Ya sepertinya begini, kalau anak-anak sering dicontoh hasil pembelajaran pasti kan akan kecewa kan. Ya masa teman tak lebih tinggi nilainya berapa, ini hasil tak, tapi nilainya ini kalah sama temanmu yang menyontek. Nah ini yang membuat dia marah di kelasnya, ya, dan sehingga kelasnya menjadi gaduh. Nah, di sini saya melakukan segitiga restitusi ya. Yang pertama saya menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu yang pertama, mungkin saya tanya-tanya kepada Dian bahwa setiap itu orang pernah melakukan kesalahan Dian. Saya panggil Dian kemarin. Saya lihat contohnya dulu. Dia panggil kayu, sebentar saya jelaskan. Mohon maaf, tidak jelas sekali suara-suara berisik.
Jadi saya tadi itu telah melakukan restitusi kepada kasus yang dialami oleh dia. Saya yang panggil, kenapa bukan dengan sebab penelitian yang saya panggil, kenapa dia yang saya panggil? Karena di sini dia yang membuat kegaduhan kelas, yang membuat kegaduhan. Dia yang marah-marah sampai melebar tasnya apanya, karena dia sangat kecewa sekali nilainya lebih rendah daripada temannya. Makanya saya mengambil dia lalu melakukan seketika restitusi. Yang pertama, saya di sini menstabilkan identitasnya. Dia saya tanya dia, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kemudian kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Saya tanya apa alasannya sehingga dia melakukan kegaduhan di kelas. Ya, kemudian yang ketiga saya menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya tanya lagi dia, kira-kira yang kamu lakukan tadi dia itu salah benar? Dan dia bilang salah. Dia telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan apa yang dilanggar oleh dia? Mungkin keyakinan disiplin di kelas. Ya, baik, itulah ya, demikianlah yang sempat saya utarakan hari ini mengenai tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan budaya positif apa yang ada di sekolah ini? Pernah melakukan apa? Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang seperti ini. Kalau siswa budaya positif apa yang murid apa yang pernah lakukan? Budaya positif apa yang pernah kira-kira yang bisa kita lakukan di sekolah? Nah, waktu apa lagi? Keyakinan kelas. Ya, ada satu lagi yang lain lah ya. Kira-kira yang sholat zuhur berjamaah. Ya, itu juga budaya positif kebiasaan. Sholat duha juga ya. Sholat duha itu sebenarnya budaya positif itu yang sering kita lakukan di sekolah ini, termasuk banyak ya, banyak sekali budaya positif yang dilakukan mulai dari yang piket atau 3S bagi yang melaksanakan. Ya, jadi ini budaya positif yang ini yang 3S, senyum sapa salam, tambah dari bolehnya sopan dan santun. Iya, ada ya. Berarti ibu belum bisa melakukan budaya, tapi mungkin budaya positif yang lain. Ya, mungkin ya. Apa yang saya katakan sih bukan orang nih. Saya jadi nah, gitu ya. Jadi ini pentingnya budaya positif di sekolah ini dilakukan ya. Ini sebenarnya ini kalau yang ini pas mungkin bisa banyak mengambil atau memakan waktu kalau budaya positif dan akan dibahas ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin menyampaikan hasil refleksi atau perasaannya atau apa setelah melihat pembelajaran hari ini, ingin mengungkapkan apa hasil refleksi kita, ingin merefleksi kembali kita kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Mungkin ada perwakilan dari siswa, murid satu, guru satu. Jadi harus belajar di CDP harus banyak berbicara. Ini kan mungkin ada pemahaman mungkin ya harus berbicara di sini. Apa sebenarnya tidak ada di CDP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pasti ilmu yang saya dapat pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yang pastinya yaitu mengenai restitusi. Yang tingkatan itu biasanya kami kalau ada siswa terlambat itu langsung saja dimarahi. Ternyata ada angka-angkanya, yaitu ada tadi ada 3. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian kedua yaitu menstabilkan identitas, kemudian terakhir itu menanyakan keyakinan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sukami dari kelas 12A. Pada hari ini dan saya pada kegiatan ini saya merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan materi yang bahas tentang kebudayaan positif, budaya positif. Dengan saya mengenal dan mengetahui budaya positif, saya bisa menerapkan budaya positif itu di keseharian saya di sekolah seperti tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya, terima kasih atas mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Ya, ini mungkin Ya, terima kasih atas kesempatannya. Refleksi pada hari ini, selama saya mengikuti kegiatan hari ini, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita dapat. Semoga ilmu yang kita dapat tadi itu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya positif yang selama ini ini yang sering kita laksanakan, tapi tidak diketahui oh ternyata ini budaya positif, padahal sudah dilaksanakan, sudah rutin kita laksanakan di sekolah ini. Misalnya sikir pagi, ya di sekolah lain tidak semua sekolah melaksanakan sikir pagi. Alhamdulillah di sekolah kita melaksanakan itu, dan itu salah satunya budaya positif yang harus kita lestarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi itu budaya positif yang mungkin biasa dilakukan kita oh yang seperti ini ya. Kalau bisa gitu, bisa waktu kita masuk di pendidikan yang begini budaya apa? Seperti dicatat nomor sering dilakukan yang seperti itu. Tapi mungkin kita baru memahami semuanya itu ya. Bahwa ini termasuk budaya positif. Jadi saya berharap dengan saya menyampaikan yang seperti ini, Bapak Ibu serta anakku bisa menerapkan budaya positif, dan ini terjadi dari kepada saya ya. Jadi saya kadang bisa malu sendiri Kak, apalagi datang terlambat, tiketnya terlambat. Saya punya alasan. Kalau mau di sekitar daerah situ sini saja, saya punya alasan kenapa saya terlambat tadi ya. Jadi ada kita pasti sering punya alasan, tapi pasti kalau sering melakukan ini pasti akan merasa enak kalau sering melakukan seperti itu. Apalagi buat saya sebagai calon dokter mau mungkin pasti ada yang sedikit ada kalau terlambat ada sedikit yang disenangi itu loh, yang kayak benar beban proses yang terlambat yang bermungkin kalau sedikit kita sedikit yang bisa mungkin bermungkin nyatanya. Jadi saya berharap dengan saya memaparkan seperti ini membawa perubahan dalam diri saya. Oke, demikian, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan dan ada kekurangan, karena kita jangan lihat ya sampai kita lihat apa yang disampaikan. Ya, demikianlah apa yang sempat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12A. Pada hari ini dan saya mengikuti pada siang ini, saya merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan materi yang bahas tentang kebudayaan positif, budaya positif. Dan saya mengenal dan mengetahui budaya positif, saya bisa menerapkan budaya positif itu di keseharian saya di sekolah seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin cuma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim, teman sejawat dari Ibu Rosmiati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini saya akan menyampaikan refleksi terkait diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Rosmiati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 di UPT SMA Negeri 2 Bantaeng.
Diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak merupakan momen yang sangat berharga dalam memahami lebih dalam konsep serta penerapan nilai-nilai positif di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memberi ruang untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman nyata terkait tantangan dan solusi dalam membangun budaya sekolah yang inklusif, saling menghargai, dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa. Selama kegiatan saya semakin memahami bahwa transformasi budaya positif memerlukan kolaborasi erat antar guru, siswa, dan komunitas sekolah secara menyeluruh. Pendekatan yang diajarkan menekankan pentingnya kehadiran seorang guru sebagai role model yang tidak hanya fokus pada hasil akademik tetapi juga pada penguatan karakter melalui penerapan disiplin positif, pemberdayaan siswa, dan penciptaan lingkungan yang aman serta mendukung. Melalui sesi-sesi interaktif, saya belajar bahwa membangun budaya positif di sekolah membutuhkan konsistensi dalam menyelaraskan visi dan nilai-nilai, serta perilaku semua pihak yang terlibat. Kegiatan ini memotivasi saya untuk lebih peka dalam merancang strategi pengajaran yang tidak hanya menekankan kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Dengan pendekatan yang adaptif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Pada akhirnya, kegiatan ini mengukuhkan komitmen saya untuk terus menjadi agen perubahan yang mampu mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi, berlandaskan pada rasa saling menghormati, percaya, dan tanggung jawab bersama dalam mendidik generasi ke depan. Demikian refleksi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.